Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part 3 ini. Dengan segala hormat, silakan Sang Prabu untuk menjelaskan makna, balik makna dari menguak misteri Uga Wangsit Siliwangi ini. Iya. Silakan Sang Prabu. Jadi ini beliau gini jadi penjelasannya. Kelak kalau tengah malam dari Gunung Halimun kalian mendengar suara tetabuhan, itu tanda tidak keliru. Gunung Sunda akan diukur lagi. Tapi Gunung Kuta ditukar oleh Gunung Kutu oleh yang mengaku Wangsa Sunda yang telah terlanjur dalam jalan salah, memaksa agar Uga ngawaruga sebelum waktunya. Kalian jangan mau diajak, tapi memang kalian akan terperdaya terlebih dahulu. Ini kan sebetulnya wilayahnya itu penghasut, pengkhianat, gitu loh. Makanya diingatkan gitu loh. Jadi ini kan bicara itu adalah keramaian. Keramaian itu bukan keramaian, karena terjadi perebutan kekuasaan ya. Terus sebab telah kehilangan Hanulum, sudah tidak ingat lagi waktu sesungguhnya di Lebak Cawene. Lebak Cawene. Hanulum itu kalau perkiraan saya itu adalah istilahnya tuh rasa kesukuan, rasa kebangsaan gitu loh. Kalau di zaman dulu itu memang kedaerahan lah, kalau dulu kan kedaerahan lah. Gitu. Kehilangan. Jadi sebab telah kehilangan Hanulum sudah tidak nilai sesungguhnya di Lebak Cawene. Lebak Cawene itu adalah wilayah atau dunia gitu loh. Jadi kamar tidur pindah pelaminan. Dipagari terlebih dahulu saat menjelang subuh. Jadi ini jadi pergantian pindah tempat tidur pasangannya gitu loh. Pasangannya. Jadi dulu pasangan ini tapi bukan perjodohan, bukan. Ketika ada penguasa lain kita ikut penguasa baru kan berbeda pelaminan gitu loh. Ramai suara tertabu dari Gunung Lumpang, kemudian dari Gunung Halimun terdengar suara yang menabuh gong. Nah itu dia sebetulnya terjadi peperangan itu. Ini kalau ini masih di zaman kerajaan ya? Masih. Ya? Masih. Terima kasih Sang Prabu. Mungkin kita lanjut ke petikan 7 ya, Sang Prabu ya. Silakan Sang Prabu. Kalau 7 ini beliau menyeru ya. Dengarkan, kalau nanti dari Ki Harapapak datang berita budak Angon telah siaga, kalian harus segera bersiap untuk bertindak. Jangan menunda waktu, sebab telaga akan ambrol. Nah, telaga itu tempatnya apa istilahnya orang tuh wilayah gitu loh ya. Mau ambrol berarti dalam suatu situasi kadang-kadang mau ambiar. Sebab kera-kera tak mau pindah. Nah, kera-kera itu manusia ibaratkan tuh kera-kera itu orang yang serakah gitu. Tidak mau beralih gitu loh. Jadi ingin menguasai, segera bertindak. Yang telah siaga di Tegalan sebelah barat, kemudian bergerak menuju barat. Jadi kalau ini menuju barat itu sebetulnya kan memang ini kalau dari daerah sana itu setelah dia ditundukkan oleh Cirebon
bergeraknya mau menuju barat gitu loh. Kan kalau Banten itu kan kalau dari Sukabumi kan arahnya barat itu. Gitu loh. Jadi kalau misalkan dalam kisah ini kan juga karena memang larinya itu karena diserang oleh Banten, gitu loh. Jadi Banten ya termasuk Cirebon ya, Cirebon, Kesultanan Banten sama Angke. Angke itu ibaratnya kayak kekuasaan tapi tidak sebesar kerajaan. Kalau Angke kan di Jakarta itu, sampai sekarang masih ada. Misal wilayah Angke itu masih ada, seperti itu. Kalau yang berkaitan ini Sang Prabu, kalau nanti dari Ki Harapapak datang berita Budak Angon telah siaga, itu maksudnya gimana? Jadi istilahnya itu pembawa berita Ki Harapapak datang mendengar Budak Angon itu kan sang pengembala ya, gitu loh. Jadi di petikan 7 ini kan beliau itu sebenarnya sudah ada petunjuk tentang satu nama nih, Sang Prabu, tentang Budak Angon. Jadi di sini kan mungkin dari Sang Prabu bisa menjelaskan etap istilahnya yang mau beliau dapatkan petunjuk itu tidak lama lagi itu ke depan mungkin ya. Betul, iya. Betul ya. Sang Prabu ya. Pemberitahuan. Jadi yang membawa perubahan kalau menurut ini ya si Budak Angon itu. Budak Angon itu memang berasal dari bangsa Sunda. Kan bahasa Budak Angon sang pengembala. Iya. Gitu loh. Jadi hanya berita gitu loh. Jadi menuju pada masa perubahan. Mungkin nanti di petikan selanjutnya nanti akan dijelaskan yang lebih detail gitu ya Sang Prabu ya. Betul, ya. Kita masuk ke petikan 8 dulu nih Sang Prabu. Silakan Sang Prabu. Beliau bilang, semua keturunan dari kota kalian tidak akan ada yang tentram karena baik, tidak akan ada yang kaya karena benar. Sekalipun lebih banyak keterampilan, sekalipun lebih unggul pengetahuan, kalian tidak akan dihargai oleh orang Sunda lainnya. Sebab yang menghalangi iri karena bodoh, takut tersaingi, terpengaruh, tidak apa, nanti juga akan datang waktunya kalian jadi pemimpin, membangunkan bangsa Sunda yang hadir tertidur pulas, tertidur sambil duduk di keenakan. Ya ini kan sebetulnya kalau dilihat dari sini, yang banyak mendominasi di dalam pemerintahan itu kan dari suku Jawa, bukan Sunda. Bukannya kita itu kesukuan, bukan. Membicarakan tentang ini. Tentang ini ya. Membicarakan tentang yang dijelaskan. Gitu loh. Ini pendapat saya seperti itu. Betul. Nanti suatu saat akan terjadi perubahan. Kan bicaranya ini. Nah, kalau kita ya NKRI. Jadi sekarang itu orang baik itu ukurannya sulit. Orang sekarang itu mau memegang posisi itu bukan karena baik, memegang posisi karena pertemanan dan uang. Karena sekarang kan prosesnya kan lelang jabatan. Betul. Sistemnya lah. Karena sistemnya gitu loh. Kita tidak bisa menyalahkan kalau sistemnya begini ya. Coba kalau sistem kerajaannya Sang Prabu ya. Udah jangan kita bahas Sang Prabu. Nanti jadi banyak penafsiran ya Sang Prabu. Ini kita berdialog santai aja dengan Sang Prabu. Sebenarnya di sini ada kaitannya dengan petikan yang dituju tadi ya Sang Prabu tentang Budak Angon. Di sini juga dijelaskan pada waktunya kalian jadi pemimpin. Jadi beliau istilahnya udah mempunyai gambaran petunjuk dan pada saat ini itu memang banyak dibicarakan dan banyak dicari gitu. Karena memang penuh dengan rahasia gitu Sang Prabu. Iya betul. Karena memang kalau tidak penuh dengan rahasia, mungkin orang akan mudah untuk menemui kan, jadi mengetahui kan begitu. Kalau bukan penuh rahasia, namanya bukan siloka, ya siloka kan. Yang dicari juga begitu, Sang Prabu, gitu.
yang dicari nama-nama tertentu juga siloka gitu. Padahal pengertian rahasianya sangat mendalam kan gitu Sang Prabu. Kita lanjut di petikan terakhir nih untuk di part ini nih Sang Prabu di petikan 9. Mungkin Sang Prabu bisa menjelaskan. Silakan Sang Prabu. Jadi begini beliau. Yang dijelaskan Aricek Sunda namanya, kaulah bakal datang ngalanglang pil nulungan anu baruto dan lesnya bla 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 gitu ya. Tapi nanti kalau dibaca Sunda juga bingung nantinya. Ya jadi di sini artinya semua keturunan kalian diperiksa. Tapi hanya yang baik perilaku dan baik dalam ibadah. Ini sebetulnya yang dikoreksi ada akhlak. Akhlakul karimah. Tapi ketika sudah masanya, karena di bait yang ke-8 itu bicara budak angon. Ibadah kalian mau bagaimana? Ibadah kalian mau bagaimana? Tidak mengenal agama apapun. Yang penting agama yang telah ditunjuk. Ya, jadi diakui negara, maupun diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutuslah. Tadi pada intinya agama-agama yang memang yang sudah tercatat. Jadi tidak membedakan masalah agama. Agama ini kelompok enggak sama. Yang penting ini kalau dilihat adalah yang penting itu bukan cara dari agamanya, tapi justru dari perilakunya, akhlaknya dan tauhidnya. Karena seluruh agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi kan di sini jelas ibadah kalian mau bagaimana terserah. Yang diyakini apa, pada siapa, yang masuk ke dalam batin, berarti dalam kolbu kan. Jadi ibadah itu bukan hanya lahiriah saja, tapi ibadah yang sampai masuk ke dalam relung kolbu gitu loh. Berarti kan akhlakul karimah. Karena tidak akan pilih kasih. Ketika alat orang itu baik, walau pemimpin siapapun, ketika memilih tidak akan pilih kasih. Tapi karena prinsipnya yang dituju adalah orang-orang yang akhlaknya baik, tidak akan pilih kasih. Apapun keyakinannya, dia memilihnya akhlak yang baik itu sebagai contoh keteladanan bagi yang lain gitu loh, maksudnya kan itu. Sebab kata semua orang yang beribadah bagaimanapun caranya, apa yang kalian sembah itu sebenarnya yang manunggal, maha tunggal, semua kan percaya kepada satu yang menciptakan alam semesta kan, yang dalam bahasa kita Pajajaran disebut anu nunggal. Itulah satu-satunya wujud yang tunggal dalam wujud, tapi dibedakan oleh sebutan bahasa yang berbeda. Kalau di dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu. Kami akan memeriksa untuk memberi pertolongan kepada yang membutuhkan, memberi bantuan kepada yang susah. Nah, disinilah keteladanan seorang pemimpin, kalau bicaranya besok dari bangsa Sunda, memberi bantuan pertolongan, bantuan sosial ini kan, tapi hanya kepada mereka yang Sunda Pajajaran yang Sunda, nyarunda dalam hati, maksudnya betul-betul yang bukan bicara kesukuan, rasa kebersamaan, gitu loh. Nah ini rasa kebersamaan. Pada waktu kami akan memeriksa, kami datang tidak akan terlihat. Ini kan ketika waktu saatnya terjadi perubahan, tidak akan bisa dilihat. Maksudnya tidak menyadarin gitu. Memang waktunya berubah ya berubah gitu loh. Karena itu menjadi kehendak Allah kan. Kehendak Allah, Kalau kami bicara tak akan terdengar suara. Nah itu kehendak Allah sesuai ketetapannya. Kepada yang mau mengaku-ngaku kedatangan kami, katanya bisa melihat kami atau mendengar kami berbicara. Kalian harus tahu
orang seperti itu ngaco, katanya gitu loh. Nah ini kan bicaranya itu kan yang membuat kata-kata tentang pengakuan-pengakuan, itu bicara pengakuan-pengakuan, ngaco dan hampir gila. Bisa jadi dia memang kedatangan, tapi tentu oleh sukma yang mengaku kami. Nah, ini sukma yang mengaku kami, maksudnya sukma itu adalah setan. Ketahuilah orang seperti itu terganggu hatinya, kami tidak datang berwujud dan tidak bersuara, tapi datang membawa wewangian, itu pun hanya oleh kalian yang hatinya bersih, memiliki kemampuan yang sungguh-sungguh, mengerti wangi sejati, memahami jalan pikiran, teratur dalam perilaku. Jadi ketika budak Angon muncul, itu makomnya sudah tinggi. Jadi dia mengajarkan kebaikan. Jadi bukan yang mengaku-ngaku seperti itu. Malah justru akhirnya ujung-ujungnya kan bagaimana? Meleset. Diibaratkan seperti itu. Jadi maksudnya bangsa Sunda. Jadi ada orang Sunda yang suatu saat akan menjadi pemimpin, ketika datang tidak bisa ditebak gitu loh, tidak bisa diprediksi karena ini adalah ketetapan kehendak dari Yang Maha Kuasa, seperti itu. Mengerti wangi yang sejati, memahami jalan pikiran, teratur dalam perilaku yang baik. Nah itu dia. Jadi memang ada terjadi masa perubahan. Perubahan ini adalah ada masa tertentu yang dipimpinnya adalah masa perbaikan perilaku. Kalau disebut ya ini zaman pencerahan. Jadi gini ya, Sang Prabu ya, kalau kita berbicara tentang wewangian yang di sini, ilmu-ilmu yang dibawa oleh makhluk Allah yang dipilih, yang memang dikehendaki dan yang dipersiapkan tersebut penuh dengan ilmu-ilmu untuk memperbaiki akhlak sebenarnya di sini. Kan pada ujung-ujungnya adalah kan akhlak yang mulia. Jadi yang dibawa beliau itu kan sebagai penyeru terakhir yang meluruskan tentang ketauhidan, tentang akidah, apapun itu agama yang ditetapkan oleh Allah melalui utusannya, kan begitu ya Sang Prabu. Sebenarnya agama-agama yang ditetapkan oleh Allah melalui utusannya dan melalui kehendaknya itu kan memang tidak semua orang yang memahami tentang itu, karena itu kan berkaitan dengan sumber tauhidnya gitu, yang menuntun atau pemberi wahyu gitu, yang ada dalam sistemnya Allah gitu. Di sini gini juga kan wewangian. Kalau prediksi saya, wewangian itu kan bukan secara zahir, tapi adalah keharuman, jadi kedamaian, ketentraman, kebaikan. Nah, itu bahasa kan, itu kan bahasa wewangian. Orang kalau dengan rasa wangi apa rasanya? Kayak enak, adem gitu ya, damai. Karena memang dilihat dari petikan-petikan ini, ketika makhluk Allah yang dikehendaki tersebut sudah mencapai kemasyhuran atau udah menduduki suatu kewenangan, memang dikelilingi dengan orang-orang yang bersih hatinya, yang memang orang-orang pilihan kan begitu ya Sang Prabu, yang memberikan contoh nantinya. Karena kan ketika pemimpin yang baik, pejabat yang baik itu memberikan contoh yang baik dan berperilaku yang baik, itu akan membuat rakyatnya senang, rakyatnya damai, kan begitu ya Sang Prabu. Itu secara otomatis ini yang melingkupi juga akan mengajarkan seperti itu. Seperti itu akan mengajarkan, akan sama mengajarkan kebaikan dan sebagainya yang berada di lingkarannya dia. Semoga kita berdoa aja ya Sang Prabu, kita tidak pernah tahu itu siapa orangnya kan gitu. Kalau ini Sang Prabu bilang kan seperti itu ya. Ya saya itu cuman hanya bisa memprediksi, saya tidak tahu entah siapa orangnya. Urusan Yang Maha Kuasa. Saya hanya menggambarkan apa yang tersirat di sini sesuai dengan bahasa rohani saya. Gitu. Bisa saja saya salah, ya. Karena kita tepat salah kan begitu. Salah. Yang lain benar, bisa saja. Ini hanya prediksi
menurut pemahaman saya. Iya. Tapi ada yang lain berpenafsiran itu hak mereka Iya. juga. Gitu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasan singkatnya, atas nasihat singkatnya. Dan kita memang memohon maaf sebelumnya Sang Prabu kepada penonton untuk komen-komen. Memang kita tutup untuk sementara karena memang kita berbagi ilmu itu bukan untuk diperdebatkan kan begitu ya Sang Prabu. Kita berbagi, kalau memang itu bermanfaat, ambillah manfaatnya. Kalau memang itu dianggap tidak bermanfaat, ya indahkan saja kan begitu ya Sang Prabu ya. Begitu. Jadi sebelumnya kita mohon maaf. Terima kasih atas penjelasannya di part ini Sang Prabu. Kita lanjut kembali ke part selanjutnya. Saya tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.